saya Dewi Nancy. Saya yakin teman-teman semua sedang mendukung program dari pemerintah untuk social distancing dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Meskipun kita tetap stay at home, tetapi kita tetap harus produktif dan selalu menambah ilmu. Untuk itu, GA Kiseki mengadakan virtual training untuk kita semua. Yuk, langsung aja kita cari tahu speaker kita hari ini siapa. Yuk! Halo, selamat pagi. Dengan saya, Kowi Tarsa. Hari ini saya akan menjadi speaker untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang stay at home. Oke, hari ini saya ingin sharing tentang tips bagaimana sih cara kita bisa di rumah, terus kita tetap bisa berproduktivitas. Oke, nah, kalau di rumah biasanya orang ngapain sih? Ya, biasanya orang akan pakai HP. Jadi mereka akan sering lihat HP, lihat media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa selling insurance, kita harus juga dekat dengan HP kita, ya, benar ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bisa setiap hari itu posting konten, teman-teman. Jadi itu minimal satu hari itu satu kali. Tapi jangan takut, dari Kiseki nanti kita akan siapkan satu hari itu ada satu konten, jadi teman-teman bisa posting, nanti setiap hari akan saya share. Oke, nah selain dari yang Kiseki, teman-teman bisa buat juga konten untuk teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa sharing tentang cerita atau pengalaman teman-teman yang pastinya harus berhubungan dengan asuransi dong. Nah, selain itu teman-teman boleh share video inspirasi atau video Anda sendiri. Nah, video Anda bisa buat, tapi itu edukasi tentang asuransi, teman-teman. Supaya ya Anda lebih eksis lah ya. Terus supaya tidak bosen, teman-teman bisa masukin quotes, kata-kata mutiara, jadi selang-seling teman-teman. Jadi setiap hari mungkin bisa 2-3 posting. Terus teman-teman bisa kasih foto tentang asuransi, foto tentang apapun itu yang berhubungan dengan asuransi, atau mungkin edukasi yang menghibur juga boleh, tapi kita kaitkan dengan asuransi. Teman-teman juga bisa posting newsletternya PDL ya, tentang COVID-19 dapat tambahan berapa gitu ya, asuransi jiwa dapat tambahan 200 juta dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa copy dari konten yang kita post di IG Kiseki. Jadi dari dulu kan kita selalu sering ya ada post ya, teman-teman bisa copy paste. Oke, selain itu teman-teman juga bisa lakukan hal yang lain selain posting di media sosial ya. Ada banyak hal simple yang teman-teman bisa lakuin. Saya mungkin coba share. Yang pertama teman-teman harus sering cek media sosial. Jadi teman-teman udah posting konten dan lain sebagainya, teman-teman harus rajin cek di media sosial. Apakah ada teman atau kerabat atau saudara atau siapapun itulah ya yang teman-teman following atau teman-teman di Facebook. Oke, apakah ada anaknya yang baru lahir? Kalau ada, teman-teman mesti segera kontak mereka, ucapin selamat. Terus tanyain apakah sudah ada rencana untuk beli asuransi dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman juga harus cek ya. Mungkin bisa cek teman-teman atau kerabat atau keluarga yang baru promosi jabatan mungkin. Jadi teman-teman bisa ucapin selamat, kasih tahu bahwasannya tanggung jawab dia semakin besar dan dia butuh asuransi yang lebih banyak lagi. Karena harus direview ya. Terus apakah ada teman-teman yang sering post tentang COVID-19 yang lagi viral ya? Nah, kalau memang teman-teman bisa share kepada mereka juga tentang bahayanya COVID-19, ucapin terima kasih atas informasi yang diberikan, terus tanyain jika terkena suatu saat, atau mungkin ada saudara atau siapapun di Medan mungkin yang terkena, apakah sudah ada solusi, apa yang akan dilakukan ya. Terus apakah ada teman atau keluarga atau kerabat yang baru married? Nah, Anda harus tanyain apakah sudah ada perencanaan untuk kedepannya. Terus apakah istrinya sudah ada asuransi, karena kalau nggak mungkin kan udah married nih, kita udah jadi kepala keluarga, kenapa-napa kita mesti minta bantuan pada orang tuanya istri, kan nggak fair ya. Oke, nah kita udah rajin cek media sosial, kita buat posting konten yang banyak, terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa cek ADS, simple ya, kita cek ADS, kita lihat nasabah-nasabah lama kita ajakin mereka untuk upgrade, mungkin dari plan MB9 yang A jadi ke C, yang C ke D, atau mungkin dari MB9 ke MBX. Terus selain itu, kita bisa lihat lagi di HP, di laptop kita, apakah ada pending proposal yang mungkin
belum closing atau hampir closing, tapi sampai sekarang belum ada closing, teman-teman boleh listkan, terus teman-teman boleh kontak balik, atau mungkin list nasabah yang perlu di follow up, teman-teman boleh follow up kembali. Karena kondisi sekarang ini tidak ada alasan orang nggak mau beli asuransi ya. Terus teman-teman boleh cek ADS lagi, teman-teman boleh telepon nasabah Anda yang baru ulang tahun polis yang pertama. Teman-teman boleh infokan bahwasanya polis mereka udah lewat 1 tahun, selamat. Karena apa? Karena segala penyakit sudah akan di-cover. Karena penyakit yang khusus yang 1 tahun pengecualian itu sudah berakhir ya, teman-teman. Terus teman-teman boleh telepon juga nasabah Anda yang ulang tahun. Tanyain kabarnya. Apa kabar? Reselling. Terus telepon juga nasabah-nasabah Anda yang lama, yang sudah lebih dari 2 tahun, yang sudah mungkin lama nggak dikontak. Teman-teman boleh mulai dengan chat dulu, tanya kabar, reselling, bisa minta referensi ya teman-teman ya. Terus bisa minta referensi, caranya gimana sih? Teman-teman boleh tanyain ke dia, apakah ada nih kerabat atau saudara yang mungkin jika mereka terkena resiko, nasabah Anda juga ikut susah. Nah, nanti nasabah kita akan otomatis berpikir, siapa sih yang mungkin keponakannya atau siapa yang udah kerja tapi nggak ada kesadaran beli asuransi. Mungkin saja dia akan referensikan ke Anda. Anda boleh cek, karena the power of reference itu sangat luar biasa. Pertama tadi, yang kedua adalah teman-teman boleh tanyakan, apakah ada kerabat atau saudara yang bermasalah dengan asuransinya? Anda mungkin boleh bantu. Setelah kita bantu, kita bisa guiding dia untuk ke arah yang lebih baik. Kita bisa kasih tahu sebenarnya kita beli asuransi itu gimana. Kita bisa edukasi nasabah kita atau calon nasabah kita. Oke, selain itu mungkin banyak sekali ya teman-teman ya yang bisa kita lakukan. Tapi pastinya di rumah meskipun work from home, kita harusnya sih bangun pagi dong, jam 8. Terus kita harus pakai pakaian yang rapi. Kita buka laptop kita buka HP kita lakukan pekerjaan kita meskipun latarnya itu di rumah teman-teman. Jadi, bekerja di rumah itu sebenarnya itu hampir sama dengan bekerja di kantor. Bedanya adalah latar tempatnya doang. Tapi otak kita, pikiran kita harus selalu produktivitas. Oke, pastinya kita ingin teman-teman semua tahu bahwasanya Kiseki itu tidak tidur, teman-teman. Kita akan setiap Senin, setiap Jumat, setiap Rabu, kita akan sering memberikan training. Meskipun offline seperti ini, kita juga ada lakukan training online ya. Yang setiap hari Rabu kita akan tetap training. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu teman-teman bahwasanya this is monthly report of the best of March 2020. Silakan. Nah, bagus kan teman-teman? Pastikan teman-teman ikuti virtual training berikutnya, oke?